Baik, kita masih dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada babud dzikri 'inda shabahi wal masa'i. Zikir pagi dan petang. Zikir kepada Allah adalah tidak ada batas. Semakin banyak kita berzikir, semakin kita sering berzikir, semakin dekat kita kepada Allah. Atau kedekatan kepada Allah ditandai dengan seringnya berzikir seorang hamba. Babu dzikri, qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Babu dzikri inda sabahi wal masa'i, ini bab tentang zikir-zikir yang dibaca Nabi waktu pagi dan petang. Qala Allah ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika", sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Maksudnya ingatlah engkau selalu. Tadarruan, ingatlah engkau selalu kepada Allah. Tadarruan dengan penuh ketawadhuan. Bukan sekedar mengingat. Ada orang ingat dengan seseorang dalam irama marah. Ada orang ingat kepada seseorang karena ingat utang. Ada orang ingat kepada seseorang karena cinta. Macam-macam. Mengingat Allah tentunya ada dibarengi dengan tadarruan, bukan sekedar ingat. Tapi tadarruan dibarengi dengan rasa tawadhu, khudu, merasa dirinya rendah, lemah di hadapan Allah. Wa khifatan, dan ada rasa takut akan hukuman Allah. Zikir itu maknanya. Bukan sekedar kita menyebut nama Allah, akan tapi kita hadirkan sifat-sifat Allah. Sesaat kita hadirkan sifat Rahman Rahimnya. Sesaat kita sebutkan sifat Qahr Allah yang maha kuasa untuk menurunkan azab kepada hambanya, yang maha kuasa untuk menghukum hambanya. Lalu muncullah satu sifat sesaat kerinduan, kecintaan, sesaat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri, tentunya ada adab-adab di dalam berzikir yang sudah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Berzikir ada yang disyariatkan mengangkat suara lantang, ada zikir yang dihimbau untuk biasa-biasa, ada zikir yang dengan suara lirih bahkan di dalam hati. Semua ada keutamaannya. Berzikir hendaknya dengan lisan kita dan dengan hati kita. Paling tidak minimal Anda perdengarkan kepada diri Anda agar mendapatkan pahala lisan berzikir. Zikir hakikatnya dengan hati. Tadi di saat lisan kita ikut menyebut nama Allah, maka ini mendapatkan pahala. Dan di saat lisan menyebut Anda perdengarkan di telinga Anda, mendapatkan pahala. Dan di saat telinga orang lain ikut mendengar, maka Anda pun mendapatkan pahala. Maka yang namanya berzikir tidak harus pelan dan lirih saja, atau harus lantang saja. Tidak, ada tempatnya masing-masing. Zikir yang harus dibaca dengan lantang adalah di saat menyeru, seperti seruan azan. Azan lantang, itu juga berzikir, menyebut nama Allah. Jangan sampai ada yang berkata mengangkat suara dalam zikir nggak boleh. Ada. Bahkan seolah-olah mengejek. Oh, Allah tuh maha dengar kok pakai teriak-teriak. Allah maha mendengar kok teriak-teriak. Dia mengejek syariat. Bukankah Nabi juga mengajarkan? Di dalam takbir, Rasulullah mengajarkan di dalam takbir yang diikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Para sahabat Nabi. Takbir di hari raya pun melantangkan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyebut nama Allah. Apakah setelah itu orang berhujah Allah maha mendengar, ngapain mengangkat suara? Yang mengangkat suara pada tempatnya, suara azan dikumandangkan dengan suara lantang agar orang lain mendengar, agar orang lain bisa ingat kepada Allah, ingat waktu sholat. Ada zikir yang perlu kita dengarkan di komunitas kita saja, tanpa harus sampai keluar. Zikir la ilaha illallah, baik sendiri atau bersama-sama. Maka aneh orang mulai membuat aturan-aturan. Zikir nggak boleh rame-rame, harus sendiri-sendiri. Mana aturan zikir harus sendiri-sendiri? Zikir nggak boleh keluar suara, zikir harus pelan-pelan. Mana ada perintah zikir pelan-pelan saja? Boleh pelan-pelan, boleh sedang, bahkan ada zikir yang harus diangkat suara kita. Jadi yang nyantai saja. Yang nggak benar adalah memastikan seolah dialah yang paling benar. Sampai mengatakan yang mengangkat suara dalam berzikir, atau maksudnya yang menyuarakan dalam zikir, bukan mengangkat seperti adzan. Zikir bersama-sama adalah bid'ah, mengeluarkan suara adalah bid'ah. Zikir itu di dalam hati atau pelan-pelan, itu tidak dibenarkan. Bahkan sangat dihimbau agar kita bisa memperdengarkan zikir di telinga saudara kita yang beriman.
Sebab kalau saudara kita yang beriman mendengar suara zikir kita akan bergetar hatinya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu idza dzukirallah, lihat, di saat disebutkan nama Allah. Alladzina idza dzukira, yang mereka disebut idza dzukirallah. Jadi disebut nama Allah. Wa idza, disebut itu kan apa? Bukan menyebut. Disebut, diperdengarkan. Sudah selesai masalah ini kita bahas. Artinya tidak perlu jangan sampai Anda kaget jika ada sebagian orang tiba-tiba mengatakan tidak boleh dan sebagainya. Ya karena mungkin dia ya pemahamannya yang sangat terbatas. Dia harus mendengar dari ulama-ulama yang lain. Nah, itu zikir di sini tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Dari ungkapan. Jadi zikir lisannya jangan teriak-teriak di saat waktu bukan dianjurkan mengumandangkan suara tinggi-tinggi. Zikir biasa cukup la ilaha illallah. Tapi kalau Anda sendiri tiba-tiba teriak-teriak, ya Anda enggak benar. Baik. Bil ghudwi wal asali, di awal siang dan di akhir siang. Maksudnya pagi dan sore. Wala takum minal ghafilina, jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang lalai. Lalai tidak pernah ingat kepada Allah. Apakah dengan lisanmu atau dengan hatimu? Qala ahlul lughati, para ahli lughah, pakar bahasa mengatakan al-asal jam'u asil. Jamaknya asil. Asil wa huwa ma bainal asri wal maghrib. Asil itu waktu petang antara maghrib dengan asar. Sore. Kalau sudah masuk maghrib namanya malam. Qala ta'ala wasabbih, sucikanlah Allah bihamdika, dengan memuji Allah. Rabbika, Tuhanmu. Kapan itu? Maksudnya perbanyaklah engkau memuji Allah. Bertasbih kepada Allah. Kapan? Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Akhirnya laki-laki pagi dan sore. Makanya judulnya adalah zikir pagi dan sore. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah engkau dengan memuji Allah di pagi, di sore hari, wal ibkar, dan di pagi hari. Qala ahlul lughah berkata al-'ashyi, makna 'ashyi adalah ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. 'Ashyi adalah antara tergelincir matahari waktu zuhur ila ghurubiha, hingga terbenam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu. Di rumah, masjid-masjid, tempat-tempat yang Allah himbau, anjurkan, ajarkan, izinkan untuk disebut nama Allah di situ. Wa yuzkaru fiha ismuhu, disebut nama-nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali. Lalu orang itu bertasbih, menyucikan Allah, menyanjung Allah pagi dan sore. Laki-laki ini masalah pagi, zikir sore. Jadi himbauan kita menyebut Allah, berzikir pagi dan sore disebutkan dalam Al-Quran, diulang-ulang. Siapakah mereka yang mampu berzikir itu? Siapa yang bisa berzikir, mendapatkan kemuliaan, menjalankan perintah Allah? Yang memenuhi, Allah akan memberi. Akan tapi ada beberapa hal yang Allah minta. Maka dia akan diberi karena memenuhi. Siapa yang memenuhi itu? Mereka adalah rijalun. Rijalun di sini bukan berarti perempuannya enggak masuk. Rijalun, laki-laki, perempuannya ditinggal. Enggak. Begitulah bahasa Al-Quran. Rijalun termasuk demi wanita. La tulhihim, yang tidak pernah dilalaikan oleh tijaratun, bisnis, wal bai'un, ataupun jual beli, an dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah. Diingatkan bahasanya setelah menyebut di masjid, di tempat-tempat, bukan saja di situ ternyata. Karena dia biasa berzikir di tempat tersebut. Yang repot, di tempat mulia tidak berzikir, apalagi di tempat lain. Kalau sudah biasa berzikir di masjid yang telah Allah izinkan untuk dikumandangkan nama-nama Allah di situ, dikumandangkan adzan, dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka kalau sudah biasa begini, dia akan keluar pun menjadi punya kebiasaan baik untuk menyebut nama Allah, berzikir. Dan itulah rijalun la tulhihim, yang tidak pernah lalai dia karena bisnisnya. Biarpun dalam keadaan bisnis ya masih ingat Allah, lesanya berzikir di sela-sela kesibukannya ngatur dan ngurus dunia dan bisnisnya. Walau bai'un, bahkan di saat transaksi jual beli enggak lupa Allah.
Bukan lupa ini maknanya lesannya diam saja, bukan. Lupa artinya apa? Dia sadar bahwasanya di saat jual beli Allah melihatnya, ingat Allah sehingga dia tidak akan curang dalam urusan timbangan dan takaran. Tidak akan berbohong kepada pembeli atau penjual. Karena dia selalu ingat Allah. Tidak pernah lalai karena bisnisnya, lalu dia meninggalkan Allah. Wa iqamis sholati pun juga dia tidak lalai untuk menegakkan sholat. Sesibuk apapun dia dalam urusan dunianya, di saat mendengar seruan azan, maka ia bergegas untuk memenuhi jawaban panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'iz zakati, dan kemudian dia juga tidak lupa, tidak terlena karena ingin mengembangkan bisnisnya sampai lupa membayar zakat. Tidak, zakat diutamakan. Buah dari kekayaannya. Dikatakan zakat min ausakhi amwalin nasi. Kalau di antara harta orang kaya, maka zakat itu adalah kotoran. Jika tidak segera dikeluarkan akan ngotori hartanya. Tapi kotoran itu kalau sudah keluar, diambil orang fakir jadi sesuatu yang mulia. Bukan kotoran maksudnya kayak kotoran itu, tidak. Bagi si kaya itu adalah kotoran. Kenapa? Akan menjadi sebab dia terhinakan dan tersiksa. Ya khawfuna yauman. Dia akan senantiasa dia punya rasa takut yang tidak terputus. Nanti suatu ketika di hari-hari tataqallabu fihil qulub wal absar. Hari kiamat nanti. Di saat hati sudah tataqallab, ini sebenarnya bolak-balik hati dan mata. Jadi gambaran kalau hati bolak-balik itu hati yang sangat bingung tiada kira. Mata bolak-balik itu ya mata yang bingung yang tiada kira. Ini gambaran bahasanya keadaan di padang mahsyar adalah keadaan yang sangat menakutkan. Tapi mereka yang merasa takut di dunia akan keadaan hari kiamat, maka dia tidak akan takut nanti di kiamat. Disebutkan dalam satu riwayat bahasanya Allah tidak akan mengumpulkan rasa takut dua tempat sekaligus. Yang pernah takut di dunia, maka tidak akan takut di akhirat. Yang di dunia nggak pernah takut, akan takut di akhirat. Maka jika di dunia kita takut neraka, nggak akan merasakan takutnya neraka di akhirat. Jika kita di dunia merasa takut dengan keadaan di padang mahsyar, kemudian mempersiapkan diri, maka dia tidak akan takut nanti di padang mahsyar. Tidak ada rasa takut kumpul pada seorang mukmin dua kali takut. Jika Anda punya rasa takut di dunia kepada Allah akan hukuman Allah, Anda tidak akan diseksa. Tapi kalau Anda merasa bebas, tidak pernah punya rasa takut, maka ingat, akan diseksa, akan rasa takut nanti di akhirat. Tidak akan kumpul dua takut pada seorang mukmin. Yang tidak takut di dunia akan takut selamanya di akhirat. Yang takut di dunia, maka dia tidak akan takut lagi nanti di akhirat. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraqi. Sungguh kami telah tundukkan kepada Nabi Daud. Ini ada gunung-gunung. Yusabbihna. Jadi Allah menundukkan kepada para nabi-nabi seperti awan untuk Nabi Sulaiman, besi kepada Nabi Daud, dan gunung. Jadi Nabi Daud diberi oleh Allah kelebihan. Besi itu tunduk dengan Nabi Daud. Kalau kita kan namanya mainan anak-anak, tapi Nabi Daud kalau besi dipegang juga lentur. Mau dibentuk kayak apa saja. Gunung-gunung ditundukkan. Nah, yang ingin diberitakan adalah yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ternyata semuanya ini bertasbih. Tidak ada yang tidak bertasbih. Semua semesta itu bertasbih, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan keluar dari tasbih. Tidak akan keluar. Tapi manusia sering lupa dan lalai. Bil ghuduwi wal asyi, bil asyi wal isyraqi, di saat sore dan di saat pagi hari. Ini riwayat yang dihadirkan oleh Imam Nawawi tentang himbauan-himbauan bagaimana kita ingat Allah di pagi dan sore. Kita langsung kepada amalannya saja. Kalau sudah disebutkan oleh Allah, tentu kemuliaan yang tiada kira. Kalau sudah kemuliaan di hadapan Allah, nggak bisa kita hanya bisa mengira-ngira ukuran di dunia. Kesenangan pun kesenangan di dunia. Sementara kalau sudah di surga nanti, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at. Kalau sudah kenikmatan, keagungan, kebaikan di akhirat nanti nggak kebayang seperti apa sih. Nggak mampu kita ngebayangkan. Baik. Baik, kita langsung kepada hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa membaca hina yusbih,
Wahina yumsi. Barang siapa yang membaca di kala pagi hari tiba atau di kala sore hari tiba, subhanallah wa bihamdih. Membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah bi mi'ata marratin, 100 kali subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, maha suci Allah. Aku bertasbih menyanjung Allah. Wa bihamdih, dan dengan memuji Allah. Mi'ata marratin, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati. Tidak ada seseorang nanti datang di hari kiamat bi afdala mimma ja'a bih. Tidak ada orang yang bisa datang di hari kiamat membawa sesuatu yang lebih hebat daripada yang dibaca tadi. Artinya, pahalanya gede banget deh. Kalau kamu di hari kiamat paling gede. Kalau ibaratnya mobil, mobilmu paling bagus. Kalau motor, motornya paling bagus. Gak ada yang punya sesuatu lebih bagus dari yang kau miliki. Kecuali orang yang membaca yang sama yang kau baca dan lebih banyak dari itu, baru lebih dari kamu. Kau membaca 100 hebat. Di hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Dan tidak ada yang menandingi kecuali ada orang datang membacanya 150. Lebih dari itu. Berarti lebih dari. Illa ahadun qala mithla ma qala au zada. Kecuali yang bisa menandingi pahala kemuliaan daripada membaca subhanallah bihamdih. Tidak ada yang bisa menandingi kecuali orang yang membaca sama seperti yang kau baca. Atau menambah. Baru dia lebih. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Nah, kalau Anda baca wirdul latif, pasti kebaca ini. Di akhir wirdul latif, ya subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah azim bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah alhamdulillah, walillah subhanallah. Terus, nah ini, membaca itu. Wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah juga, qala, beliau berkata, ja'a rajulun, seorang laki-laki datang, ilan nabiyyi, kepada baginda Nabi. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma laki itu, ma, sesuatu yang besar. Sesuatu laki itu aku temui. Min aqrabin, dari kala jengking. Lada'agadni, nyengat aku. Ya Rasulullah, tadi aku kesengat sama kala jengking ya Rasulullah. Al-barih, semalam aku kesengat kala jengking. Ngadu ke Rasulullah. Lalu Nabi memberikan jawab. Amma, lau kulta, kalau seandainya engkau bisa membaca hina amsaita, di saat kamu berada di petang hari menjelang malam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, a'udzu, aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Kalimat Allah maknanya dengan Allah. Sebab dikatakan kalimat Allah dengan Allah. Kalau engkau berlindung dengan Allah, sebab kalimat Allah biasanya disertai dengan zikir-zikir, nama Allah disebut. Jika engkau berlindung dengan Allah, atau bikalimatillahi at-tammati, dengan kalimat Allah yang sangat sempurna. Jika engkau berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan dari Allah yang ciptakan. Jika engkau membaca doa ini, ya Allah, lindungilah aku dari segala yang tidak baik, yang membahayakan, yang pernah kau ciptakan. Allah menciptakan bisa, Allah menciptakan duri, Allah menciptakan kalajengking, Allah menciptakan ular berbisa, Allah menciptakan macam-macam. Itu Allah yang menciptakan. Itu syarr yang Allah ciptakan. Tapi tidak semua yang bahaya itu membahayakan untukmu. Ular berbahaya. Tapi belum tentu itu berbahaya untukmu kalau engkau dijaga oleh Allah. Jadi ada sesuatu syarri ma khalaq, ada hal-hal yang tidak baik yang Allah ciptakan. Yaitu tadi kalajengking, ular, bisa, dan seterusnya, racun. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari segala ketidakbaikan yang Allah ciptakan. Lam tadurruk, lam yadurrak, kata Rasulullah. Lam tadurrak, maka tidak akan membahayakanmu. Jadi kalau sudah engkau baca doa itu, insya Allah tidak membahayakan. Maka ini perlu doa-doa. Tapi jangan berarti nanti setelah kita baca doa ini langsung mencari kebun kalajengking, begitu.
Bukan begitu. Artinya Anda berlindung, tetap menjauhi, waspada. Ikil fatawakkal. Usaha sambil bertawakal. Berdoa sambil usaha. Nggak cukup doa saja, nggak mau usaha. Ya sebelum tidur dibersihkan dulu. Jangan sampai ada kalajengking. Rumahnya dirapikan. Tidurnya di tempat yang wajar. Supaya tidak ada kalajengkingnya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu kalimatil tamati min syarri ma khalaq. Lanjutnya, wa anhu dan dari Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, beliau itu membaca idza asbaha, kalau beliau masuk waktu pagi, Allahumma ya Allah, bika dengan kuasamu ya Allah. Bika itu luas maknanya. Kalau sudah bika dengan Allah, ya Allah dengan kekuasaanmu, dengan kasih sayangmu, dengan pertolonganmu, dengan hidayahmu, dengan taufikmu, ya kan? Dengan kesehatan yang kau beri, dengan kalau sudah bika denganmu ya Allah, maksudnya apa? Memohon ya Allah, asbahna, kami bisa memenuhi pagi adalah dengan karuniamu, dengan kasih sayangmu, dengan nikmat darimu ya Allah. Wabika, dan denganmu juga amsayna, kami masuki waktu sore. Petang aku masuki dengan rahmatmu ya Allah. Ini maknanya mana doa. Artinya Allah, jadikanlah pagiku adalah pagi yang dengan rahmatmu. Jadikan petang hariku petang dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wabika nahya, dan kami ingin menjalani hidup dengan rahmatmu terus ya Allah. Dengan pertolonganmu dan kasih sayangmu. Wabika namut, dan denganmu lah kami ingin mati ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan dengan kasih sayangmu. Mati husnul khatimah. Wa ilaikal masir. Wa ilaikan nusur. Ya, pertama, belum selesai, masih ada. Wa bika namut wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah ya Allah kami akan dikembalikan. Kita akan kembali semuanya kepada Allah. Semua orang muslim, mukmin, kafir akan kembali kepada Allah. Hanya bedanya antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah kalau orang beriman kembali dengan jiwa yang diridhoi dan ridho, radiyah, mardiyah. Jiwa yang mutma'innah, yaitu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi orang kafir kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Kembali semuanya kepada Allah. Wa ilaika an-nusur, hanya kepadamu lah kami akan kembali. Wa idza amsa, kalau sudah di sore hari, baca Allahumma bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami kembali. Al-masir wan nusur sama artinya. Hanya di sini ditempatkan adalah an-nusyuru untuk pagi hari, wal masiru untuk sore hari. Itu dalam doa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Sayyidina Abi Hurairah, an Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya sungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni, ajari aku, perintahkan kepadaku ya Rasulullah, bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat yang tersusun, aquluhunna yang bisa aku baca, tunjukkan, ajari aku, perintahkan aku dengan kalimat-kalimat yang bisa aku baca. Idza azbahtu, waktu aku pagi hari ya Rasulullah. Wa idza amsaitu, dan di saat aku sore hari. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi minta diajari, ya Rasulullah, ajari bacaan zikir pagi dan sore. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, kul, katakanlah, baca wahai Abu Bakrin, Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadat, yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang terlihat. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Gaib, Allah Maha tahu. Apa yang terjadi esok hari, Allah Maha tahu. Rabb kulli syai'in wa malikah, yang memuasai dan memiliki segala sesuatu. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. A'udzubika, aku berlindung denganmu ya Allah, yang maha kuasa dan maha kuat. Min syarri nafsi, dari kejahatan diriku. Dalam diri kita ada ammarah bisu, nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa di dalam diri kita. Hawa nafsu dalam diri kita. Dikatakan bahwa inna nafsa akhbatu min sab'ina syaitana. Hawa nafsu di dalam diri kita itu lebih kejam, lebih keji daripada 70 syaitan. Dan begitulah karena ada di dalam diri kita. Musuh dalam selimut,
membahayakan. Maling kalau dalam rumah sendiri repot. Maling dari luar bisa dihalau. Tapi dalam rumah sendiri dia mengetahui kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita keluar, kapan kita berada di rumah. Sama diri kita hawa nafsu ini. Kadang-kadang Masya Allah, hawa nafsu punya kepentingan. Agama pun dijual demi hawa nafsunya. Fatwa akan berubah dari seorang ustadz yang ikuti hawa nafsunya. Maka kita minta perlindungan. A'udzubika min syarri nafsi. Itu kejahatan. Hawa nafsu yang masih liar jahat karena ammarah bisu akan mengajak selalu kepada kejahatan. Semua nafsu. Kecuali nafsu yang sudah terdidik. Digembleng hawa nafsu tersebut. Dilawan, diperangi. Terus dicurigai hawa nafsu itu. Bahkan di saat mengajak kepada kebaikan pun dicurigai. Makanya namanya lawamah. Terus dilom. Awas ya hawa nafsu. Sampai masuk maqam mutmainnah, tenang. Setelah itu radiyah, mardiyah, dan seterusnya. Itu nafsu. Tapi ingat dalam diri kita ada kejahatan tersembunyi. Nafsu, dan itulah yang dari situlah munculnya kesombongan. Kesombongan kan dari aku kan, bukan dari apa-apa. Aku, tapi dari kekayaan. Kekayaan yang merasa aku milik padahal milik Allah. Kegantengan yang merasa aku milik padahal dari Allah. Dikasih penyakit, bubar gantengnya. Kekayaan ini aku. Maka termasuk iblis itu yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis. Di saat kami perintahkan malaikat untuk pada sujud yang di dalamnya ada malaikat, ada iblis. Iblis itu karena baiknya, ibadahnya tingkat tinggi sampai diambil oleh Allah, diangkat bersama rombongan malaikat. Sehingga di saat iblis itu bersama para malaikat, waktu malaikat diperintah sujud, iblis masuk. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Sujudlah li Adam, kepada Adam. Fasajadu, kemudian semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, sombong dia. Enggak mau iblis. Oh, dia punya hujah. Lah hujahnya hujah sombong. Karena dia merasa iblis merasa lebih baik dari yang lainnya. Dia sudah sholat, sudah ibadah, sudah sujud kepada Allah ribuan tahun. Puluhan ribu tahun bahkan. Lah kok harus hormat kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi. Akalnya mikir, sorry deh, masa senior aneh ini. Baru diciptakan, kasih hormat. Ini gimana rumusnya? Ditegur oleh Allah. Kenapa kok nggak mau sujud ya iblis? Memang dasar iblis. Dia tidak insaf. Malah mengatakan, ana khairun minhu. Maka yang sering ngomong ana, kawannya iblis semuanya. Ana khairun minhu. Sehingga para hamba-hamba kalau mengucapkan kalimat ana berat, biasanya kami, mohon maaf, kami. Atau ada kata atau ana khairun minhu, kata iblis. Aku lebih bagus kok dari malaikat, dari Adam. Lah ana ini kalau kita perdalam namanya ego. Bahasa Arabnya ananiyah. Ego. Lah besarkan ego. Lah itu yang kita perlu berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan dari ngikuti ana. Itu mobil ana, perusahaan ana, kekayaan ana, anak-anak mau mati kau tak bisa bawa itu semuanya. Ana. Ananya Fir'aun sudah enggak berarti. Ananya Korun enggak berarti lagi. Ananya Namrud enggak berguna lagi. Ananya iblis menjadi terpuruk sampai hari ini, dikutuk sampai hari kiamat. Ana khairun min ana. Wa syarri syaitani, malah setan nomor 2. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan. Syaitan dari luar kita. Setan membisikkan di telinga, masuk ke hati, membisikkan di hati. Kalau hawa nafsu sudah berada, bersekongkol dengan dirimu, menutupi hatimu untuk melihat kebenaran. Setan dari luar dirimu, tapi hawa nafsu dalam dirimu. Maling dalam selimutmu, hawa nafsu. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin yang panjang lebar mengajak kita untuk membedakan antara seruan daripada hati kecil yang baik sama seruan hawa nafsu. Itu tipis sekali. Hawa nafsu itu juga ngajak sholat kok, sholat tahajudan dengan nafsu, sedekah hawa nafsu, ngaji hawa nafsu. Ngaji Pak,
Sudah tua tidak mau ngaji. Rupanya ngajak ngajinya marah, pengen pamer dia. Hawa nafsu. Wa syirkah min syarri nafsi wa min syirkihi. Syirkihi dari kesyirikan yang diserukan oleh syaitan. Syaitan menghantarkan kepada syirik. Syaitan itu menghantarkan tujuannya ke syirik biar sama kayak dia. Jadi ada pos-pos, ada kita punya pos menuju kebaikan. Kita berada di persimpangan. Di ujung sana surga, di sana ada neraka. Dan kita itu akan selalu melangkah dengan kebaikan. Puncaknya adalah iman yang sempurna. Maka selamat surga. Dosa yang dilakukan seorang hamba juga melangkah terus, merapat. Sampai puncak dosa adalah syirik, neraka selama-lamanya. Semakin orang jauh dari kesyirikan, semakin dekat dengan iman. Semakin dia kuat imannya, semakin dekat kepada surga. Jadi kita selalu berada di persimpangan. Maka ada seruan di sini. Seruan. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kita akan mendapatkan ihlam kejelekan untuk menyeru dan kebaikan. Sehingga selalu ada lintasan-lintasan kebaikan. Maka kadang kita kembali kepada diri kita, jika yang kita dengar adalah seruan hati kecil, belok ke kanan, menuju kebaikan. Tapi tiba-tiba yang kita dengar adalah akuku tadi, egoku, hawa nafsu, belok ke kiri, ke neraka. Padahal seruan dari aku. Maka ini perlu hati-hati. Jangan sampai kita nuruti hawa nafsu. Ini akan berlaku kepada siapapun. Ustadz dengan fatwanya, mengikuti hawa nafsu, keluar, tidak ke kanan, tapi ke kiri, ke neraka. Ustadz dengan fatwanya. Fatwanya mengikuti hawa nafsu. Nah, setan di luar. Setan membisikkan lah, setan menggiring kita. Nah, setan ini punya tujuan kita menghantarkan ke syirik. Tapi kan tidak langsung. Kalau orang suruh menyekutukan Allah, orang beriman kan susah, pelan-pelan. Ya, cara ngajaknya setan pelan-pelan. Jangan ngaji dulu, males ngaji. Kemudian tiba-tiba senang baca pemikiran yang enggak jelas. Pemikiran ulama-ulama yang benar enggak mau. Susah dibaca, ada buku baru, karangannya ulama baru, ulama ngaco baru dibaca, enak, modern, ilmiah, logis, wah moderat, wah macam-macam boleh dibaca. Karangannya ulama-ulama bener gak dibaca. Kayaknya mulai setan sudah ketawa, lu mau masuk wilayah kafir ame gue, terus baca. Ini kan pemikiran hari ini. Nah seperti itu, baru oleh setan digiring, perlahan-perlahan. Sampai masuk wilayah syirik. Menyekutukan Allah. Kalau kemudian Nabi mengatakan kulha, baca itu idza asbahta, di pagi hari, wa idza amsayta, atau di sore, wa idza akhadta majja'aka atau majji'aka, sama boleh, atau di saat engkau hendak tidur. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadati, rabb kulli syai'in wa maliki, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Baca pagi, sore, dan saat hendak tidur. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dikit lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amsa, di saat beliau memasuki petang hari, qala, beliau membaca, amsayna ya Allah, kami berada di petang hari, wa amsal mulku lillah, dan di petang hari ini segala kerajaan hanya milik Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini doanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah yang maha tunggal. La syarika lahu, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak perlu Allah itu minta bantuan dalam mengurusi semesta, enggak ada. Tidak ada Allah memerlukan Tuhan lain lagi yang bisa membantunya, enggak. La syarika. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qala rawi arahu qala fihinna, kata perawi, aku lihat, aku kira. Di sini dikatakan para ahli tafsir, aku kira, maksudnya ada tambahan, kayaknya ada yang kurang. Aku sepertinya menangkap Nabi membaca fihinna dengan zikir ditambahnya
Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Selama ini yang kita baca. Walhamdu subhanallah. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Biasanya ada tambah ini. Lahul mulku, hanya bagi Allah lah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah lah segala puji. Kalau kita melanglang ke semesta ini, kita arahkan pandangan kita ke atas, ke bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Jika kita melihat segala kebaikan yang layak disanjung, maka itu semua kembali kepada Allah. Tidak ada bunga mekar yang indah kecuali karena Allah. Kupu-kupu yang cantik bertebangan, Allah. Angin sepoi-poi, Allah. Ombak berkejaran, Allah. Gunung menjulang, Allah. Bintang berbintang gemintang di atas langit indah, Allah. Ini Allah. Ada orang ganteng, Allah. Orang cantik dari Allah. Baik. Semuanya nih, kalau bilang segala yang hamd, yang layak disanjung, kembali kepada Allah. Makanya alhamdu walahul hamdu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Di saat kita melihat semesta, kita harus ingat bahasanya kudrah Allah meliputi itu semuanya. Bintang yang di atas langit, kuasa Allah ada hubungannya dengan bintang. Apapun yang kita saksikan, kebesaran negeri-negeri kafir hari ini, Allah yang punya kuasa kok. Jika Allah menghendaki hancur, hancur nanti. Kita yang saat ini merasa lemah, bisa saja tiba-tiba diangkat oleh Allah, kan semua dari Allah. Yang saat ini jadi raja, bisa diturunkan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Yang menurunkan Allah, mengangkat Allah. Dan nggak bisa diduga-duga. Ya begitulah. Maka itu maksudnya Pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya kita harus sadar, bukan sekedar. Wa huwa ala kulli syai'. Atas segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Merubah dan seterusnya. Rabbi ya Allah. Rabbi ya Allah. Hamzah. Mutakalimnya dibuang. Rabbi, ya Rabbi. Rabbi as'aluka, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu. Khair ma fi hadhil lailati, kebaikan di malam ini. Aku minta kebaikan malam ini indah, dengan keluarga, tidur, aman, terjaga. Baca doa ini. Wa syarri ma ba'daha. Dan juga aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan setelah itu. Setelah malam tiba. Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Allah. Ini kayaknya aku serius benar doanya. Allahumma inna a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Malas itu paling bahaya. Yang menjadikan orang tidak tahajud, malas. Enggak mau ngaji, malas. Baca doa ini sering. Minal kasal. Wasu'il kibri, dari jeleknya kesombongan. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabin finnari, dari siksa di neraka. Wa adzabin fil qabri, dan siksa kubur. Menunjukkan kalau kubur itu ada hukuman, ada siksa. Salah keyakinan mengatakan di alam kubur tidak ada siksa. Seperti yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah, dan di akhir-akhir ini ada orang mencoba, biasa orang nyeleneh. Memang hari ini banyak orang nyeleneh. Memang kan sekarang zamannya viral. Kalau tidak nyeleneh itu enggak. Kalau nyeleneh langsung viral. Yang bisa nonton videonya sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nyeleneh dulu. Kalau pepatah Arab, bulahlah zam-zam tu'raf. Kalau pengen terkenal di Arab, kencing di air zam-zam. Tempeleng orang terkenal saat dunia nanti. Viral. Kencing di air zam-zam, tempeleng orang masuk viral. Sedunia bakal tahu. Khalif tu'raf. Kalau pengen terkenal, khalif, aneh. Nah ini ada orang fatwa aneh. Hari ini banyak orang fatwa aneh-aneh. Atau fatwa ini aneh. Sudah ulama ngomong begini, dia seolah-olah lebih hebat dari ulama. Muncul. Anehnya pun aneh kita luar sah lagi. Ada pemikiran yang aneh kita luar sah. Aneh ini pernah muncul dulu dan sudah dihantam, selesaikan oleh ulama. Muncul lagi seorang. Nah ini ada banyak pemikiran-pemikiran aneh, fatwa-fatwa aneh. Itu ada. Nah ini.
Kubur, siksa kubur ada. Ini adzabin fil qabri, ada hukuman, ada siksa kubur. Ada yang berkata akhir-akhir ini atau dia banyak mendengar karena dia nulis buku-buku juga. Kubur enggak ada. Kita ahli sunnati wal jamaati meyakini bahasanya siksa kubur adalah ada dan nikmat kubur juga ada. Wa idza asbah, kalau di pagi hari, qala dzalika aidan, baca itu cuman amsainya diganti asbahna wa asbahal mulk lillah, bukan amsayna wa amsal mulk, asbahna wa asbahal mulk lillah, diganti yang amsayna di petang hari diganti asbahna, kami di pagi hari ya Allah, wa asbahal mulk lillah, dan segala sesuatu di pagi ini adalah milikmu ya Allah. Wa Abdullah bin Khubayb, dari Sayyidina Abdullah bin Khubayb radhiyallahu ta'ala bi dhammil kha'i wal mu'jamati, Khubayb radhiyallahu ta'ala, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra, baca. Paling enak karena Anda sudah hafal. Qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidhataini, dan dua a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Kalau istilah mu'awwidhataini, dua ayat yang dimulai dengan a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu, bukan maksud sampai selesai. Qul a'udzu lam yalid walam yulad. Baca qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Hina tumsi, waktu engkau di sore hari. Wahina tusbih, di saat engkau di pagi hari. 3 marrat, 3 kali. Takfika, Allah akan mencukupimu, akan cukup bagimu. Min kulli syai', engkau akan merasa cukup min kulli syai', dari segala sesuatu. Akan dicukupi dari bermacam-macam. Keamananmu akan terjaga. Satpam di rumahmu tidak berguna lagi, karena yang menjaga sudah khusus spesial dengan doa-doa. Maka ini dihimbau orang baca ini saat menjelang tidur. Bahkan sampai dalam riwayat Nabi membaca untuk diri beliau sendiri dengan meniup. Nafas ini meniup tangannya seperti meludah tapi tidak ada keluar ludah. Atau diusapkan di wajah beliau ke seluruh badannya. Setelah itu jangan takut dengan apapun. Jangan takut dengan apapun. Kalau jengking minggir nanti, ular minggir, maling nggak jadi, lupa dia. Ya sarannya harus yakin, resep dari Nabi kok. Nah, orang sekarang kadang-kadang baca begini masih aja diganggu. Sebab lebih percaya dengan dukun. Sering nonton ruqyah-ruqyah aneh-aneh. Sering nonton perdukunan, akhirnya apa lebih percaya pada dukun. Biar membaca doa, masih kebayang dunia perdukunannya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Yang terakhir dalam bab ini, zikir sore. Wa an Utsman bin Affan, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu, berkata atau membaca, fi subahi kulli yaumin, di setiap pagi harinya, wa masai kulli lailatin, dan setiap sore harinya, baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, membaca bismillah dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan membahayakan, ma'asmihi, dengan nama Allah, syai'un fil ardi, segala yang di bumi, wala fis sama'i, dan tidak ada yang dari langit. Baik yang di bumi, di langit, tidak ada membahayakan. Wa huwas samiul alim, Allah maha mendengar dengan seruan hambanya. 3 marrat, Anda baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 marrat, 3 kali, illa, kecuali, lam yadurhu syai', tidak akan membahayakan apapun kepadanya. Aman. Rawahu Abu Daud, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, qala hadis hasan sahih, hadis hasan sahih. Dan zikir itu banyak, dan di antaranya kami kumpulkan di ini kitab zikir ini, kita ambil dari zikir para ulama. Di antara rotib haddad ada di sini, wirdul latif ada di sini, doa fajar ada di sini, dan juga yang pendek namanya al-wirdul fatih, termasuk ini tadi. Di sini ada. Maka kalau mengambil ini nanti bisa baca zikir-zikir. Ada panduan-panduan amalan sehari-hari. Mulai dari salat-salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, dan sebagainya, ada panduannya di sini. Sudahlah, ini pegangan ahli ibadah kelas kecil. Nah, kalau ini saja kita tidak bisa mengamalkan, gimana menjadi ahli ibadah kelas berat? Ini ada zikir setiap habis sholat, zikir malam hari, zikir ini saja. Jadi kita berzikir ini ringkas sedikit ya, insyaallah diamalkan. Wallahu a'lam bissawab.